Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Yustana Putri, NM 1906411000052 dari kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya yang berjudul The Effect of Problem-Based Learning Modules on Generic Science Skill, atau pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan generic science. Penulis dari artikel ini yaitu Nurfaida Natsir dan Dwi Satria Ahmar. Lalu kita masuk ke dalam abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterampilan IPA generik yang diajarkan dengan menggunakan model problem-based learning. Jenis penelitian ini adalah percobaan semu dengan desain post-test only design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 semester genap di SMA Negeri 2 Goa, tahun pelajaran 2016-2017. Sedangkan sampelnya adalah siswa kelas 11 IPA 8 dan 11 IPA 9 yang berjumlah 92 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive random sampling, yaitu pemilihan sampel dilakukan karena adanya faktor-faktor tertentu dalam suatu kelas. Data yang digunakan adalah data pengetahuan prasyarat, keterampilan IPA generik. Data pengetahuan prasyarat adalah nilai tes pengetahuan prasyarat. Data keterampilan IPA generik diperoleh dari nilai post-test yang diberikan setelah pembelajaran berakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Adanya pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dan inquiry terbimbing terhadap keterampilan IPA generik siswa. Lalu kita masuk ke dalam pendahuluan. Yang pertama, tujuan proses pembelajaran adalah agar siswa berhasil menguasai materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan. Dalam proses pembelajaran khususnya, pada materi pembelajaran IPA diharapkan mampu menerapkan pembelajaran kimia yang inovatif, yang melibatkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, yang akan menunjang keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran kimia. Kedua yaitu keterampilan IPA generik merupakan kemampuan untuk hidup dan bekerja serta keterampilan yang dapat digunakan untuk suatu jenis pekerjaan, termasuk kompetensi dasar dan berguna untuk melanjutkan pendidikan. Keterampilan tersebut bukanlah keterampilan bidang tertentu, melainkan keterampilan yang lintas semua bidang. Yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah, serta untuk mendapatkan pengetahuan tentang esensi materi pelajaran. Yang keempat yaitu sintak pembelajaran berbasis masalah, yaitu ada 5. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membantu investigasi independen dalam kelompok, mengembangkan dan menyajikan karya serta memamerkannya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang kelima yaitu pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa karena siswa terlibat dalam proses memahami masalah, merancang hipotesis, merancang eksperimen, mengamati, menganalisis data, dan memberikan kesimpulan tentang masalah atau fenomena. Terakhir yaitu sintak penerapan model pembelajaran inquiry. Sintak atau tahap penerapan model pembelajaran inquiry dibagi menjadi 6, yaitu orientasi, kedua perumusan masalah, ketiga perumusan hipotesis, keempat pengumpulan data, kelima
menguji hipotesis, keenam membuat kesimpulan. Pada proses pembelajaran inquiry ini, menekankan kepada kemampuan siswa untuk memahami, kemudian mengidentifikasi secara cermat dan teliti, kemudian diakhiri dengan memberikan jawaban atau solusi dari permasalahan yang disajikan. Lanjut, kita masuk kepada metodologi. Metodologi dibagi menjadi 3 dalam penelitian ini, yaitu riset rancangan, instrumen, dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu riset rancangan. Jenis penelitiannya adalah kuasi eksperimen. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2015-2016 di SMA Negeri 1 Bajeng. Desain penelitian adalah desain faktorial 2x3. Variabel bebas pada artikel ini yaitu variabel bebas manipulatif, yaitu model pembelajaran, variabel bebas atributif, yaitu pengetahuan prasyarat. Sampel penelitian adalah 46 orang di dalam kelas 11 IPA 8 sebagai kelas eksperimen 1 yang diajarkan dengan model pembelajaran PBL, dan kelas 11 IPA 9 sebanyak 46 orang sebagai kelas eksperimen 2 yang diajarkan dengan model pembelajaran inquiry terbimbing. Data penelitian ini dikumpulkan melalui hasil tes pengetahuan prasyarat untuk 2 kelas yang diberikan sebelum perlakuan dan tes keterampilan generik IPA dan hasil belajar setelah akhir pembelajaran. Instrumen pada penelitian ini yaitu tes pengetahuan prasyarat berupa soal pilihan ganda terdiri dari 10 item yang terdiri dari materi ikatan kimia, daya hantar listrik, dan reaksi redoks. Tes keterampilan IPA generik berupa esai 15 item sesuai dengan indikator KGS dan hasil belajar. Pembelajaran berupa pilihan ganda sebanyak 10 item. Untuk kelayakan pembelajaran menggunakan lembar observasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data statistik yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran dan mengetahui prasyarat terhadap keterampilan IPA generik dan hasil belajar siswa pada materi asam basah. Temuan dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial dan didukung dengan analisis deskriptif, diketahui bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran dan pengetahuan prasyarat terhadap keterampilan IPA generik dan hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Bajeng. Pada materi pelajaran asam basah, pengaruh tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran yang diterapkan mampu menumbuhkan keterampilan generik sains siswa dan meningkatkan hasil belajarnya, di mana model pembelajaran yang diterapkan yaitu model pembelajaran guided inquiry atau disingkat dengan IIT lebih baik daripada model pembelajaran based learning atau disingkat dengan PBL, baik dalam pembelajaran maupun pembelajaran generik sains dan hasil. Pengetahuan prasyarat juga mempengaruhi SHN dan hasil belajar siswa, di mana siswa tersebut berada pada keadaan yang berbeda. Siswa dengan pengetahuan prasyarat tinggi memiliki nilai keterampilan IPA generik yang lebih baik jika dibandingkan dengan pengetahuan prasyarat sedang dan pengetahuan prasyarat rendah. Siswa dengan pengetahuan prasyarat tinggi cenderung lebih ingin tahu sehingga lebih aktif dalam proses pembelajaran atau dalam pengetahuan praktikum hingga dapat aktif mengasah ilmu generiknya. Keterampilan sedang siswa dengan pengetahuan prasyarat masih terlihat aktif, tetapi masih belum sepenuhnya mampu mengkonstruksi pengetahuan yang telah diperoleh. Sedangkan siswa yang memiliki pengetahuan
prasyarat rendah cenderung hanya menerima informasi tanpa mengolahnya, sehingga hanya mengandalkan siswa yang memiliki pengetahuan prasyarat tinggi. Demikian pula hasil belajar siswa yang dipelajari dengan model pembelajaran inquiry terbimbing lebih baik daripada yang diberikan pelajaran dengan model PBL. Siswa yang memiliki pengetahuan prasyarat yang tinggi akan cepat memahami pelajaran yang diberikan sehingga siswa dapat dengan mudah mengelola informasi yang diperoleh. Pengetahuan prasyarat merupakan model dasar bagi siswa untuk mempelajari materi selanjutnya yang akan dipelajari. Jika pengetahuan prasyarat yang dimiliki siswa tinggi, siswa akan mudah mempelajari materi baru yang akan dipelajari dan tidak akan mengalami kesulitan belajar yang berarti, sehingga prestasi belajarnya akan maksimal. Mengingat bahwa pengetahuan awal merupakan faktor penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dan inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa. Pengetahuan prasyarat siswa juga mendukung keberhasilan belajar siswa. Pengaruh model pembelajaran terlihat dari beberapa rata kedua kelas yang diajar dengan model yang berbeda, di mana model IT lebih baik daripada model PBL. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.